Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 15. Demikianlah dikatakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Salah satu perikop dalam Lukas 12 ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh yang isinya demikian. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar untuk aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian, baik miskin maupun yang kaya. Semua pasti mati. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari perumpamaan tadi dapat kita lihat bahwasanya kekayaan bukanlah suatu jaminan bagi manusia untuk dapat menikmati dan hidup selamanya. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha dan bekerja keras untuk menjadi kaya. Kaya sangat baik bila kekayaan bisa membuat kita bahagia. Hidup bahagia tentu adalah hidup yang bisa menikmati kekayaannya. Tetapi ternyata masih banyak orang kaya yang tidak menikmati kekayaannya. Berarti dia tidak bahagia, bukan? Ya, karena hidupnya sibuk terus mengumpulkan harta kekayaan dunia, sehingga selalu merasa kurang dan tidak puas, sampai lupa mencari sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu harta kekayaan yang kekal. Apakah kekayaan bisa menyelamatkan? Tidak. Nah, kalau tidak bisa, mengapa banyak orang yang mengerjakannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini memang sangat nikmat, dan inilah yang diinginkan iblis, agar kita menikmati segala keinginan-keinginan dunia, sampai-sampai ketamakan menguasai hati dan pikiran kita. Matius 16 ayat 26 berkata,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta itu memang perlu, tetapi kita harus ingat bahwasanya ada yang lebih perlu daripadanya. Oleh karena itu, hendaklah kita mencari dan mengerjakan yang lebih perlu supaya tidak akan menjadi sia-sia. Ada harta warisan yang paling perlu untuk kita miliki, yaitu harta yang kekal. Bukankah lebih baik memiliki yang kekal daripada yang sementara? Bagaimanakah caranya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pakailah harta dengan baik dan bergunalah bagi banyak orang. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyaklah kita membantu orang dan berbagi, bukan malah sebaliknya. Dan percayalah saudaraku, itu adalah taburan kita di dunia ini yang saatnya akan tiba kelak untuk kita akan menuai. Tuaian yang diharapkan adalah harta yang kekal. Oleh karena itu berusahalah mendapatkan harta yang kekal itu dengan menabur kebaikan dalam kehidupan ini. Terlebih-lebih di masa-masa sulit akhir-akhir ini. Pandemi COVID sungguh memporak-porandakan kehidupan kita. Semua sektor terganggu, bahkan semakin banyak yang susah di kehidupannya secara ekonomi. Dan tingkat kemiskinan pun bertambah. Terlebih-lebih yang sakit. Arti dari semuanya itu, maka semakin banyaklah orang yang memerlukan pertolongan kita. Kerjakanlah, tolong dan bantulah mereka. Karena inilah taburan kita untuk menuai harta yang kekal. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Inilah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu harta yang kekal, yang tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sekarang saudaraku, marilah kita memulai untuk mengumpulkan harta yang kekal. Sebab tujuan hidup orang percaya ketika dia hidup di dunia bukanlah kekayaan, tetapi kekekalan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami berusaha untuk mendapatkan harta yang kekal dengan menabur kebaikan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan ketamakan menguasai hati dan pikiran kami sehingga membuat kami buta dan tidak melihat betapa banyak orang yang memerlukan kami. Karena itu Tuhan, di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, Tuhan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi semua orang. Berkati hidup kami hari ini, esok, dan untuk seterusnya. Agar kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang memerlukan. Hiburkan dan kuatkanlah mereka yang sedang susah, bergumul, dan yang berduka. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, yang lemah tak berdaya. Karena Engkaulah sumber kesembuhan. Kuatkanlah mereka untuk menjalani hari-hari hidupnya dengan penuh pengharapan. Dan biarlah kami semuanya dimenangkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sampai hari ini kasih-Mu akan tetap bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.